Pemerintah Indonesia akan mengembangkan wilayah Laut Natuna dan Natuna Utara. Melalui Peraturan Presiden Nomor 41 Tahun 2022, pemerintah membagi zona perairan Natuna dan Natuna Utara ke dalam sejumlah peruntukan, mulai dari zona perikanan, zona pariwisata, serta zona pertahanan. Direktur Perencanaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan RI Suharyanto dalam diskusi daring tentang pemanfaatan ruang laut di Kementerian Kelautan dan Perikanan akhir Mei lalu mengatakan, dengan zonasi ini seluruh kepentingan di wilayah Laut Natuna bisa dikelola dengan lebih baik. Dengan adanya PPS ini, itu semua kepentingan tadi, apakah untuk pertahanan keamanan, untuk TNI AL, kemudian untuk kegiatan perikanan, supaya itu bisa kita kelola dengan baik, bisa berjalan secara sinergis, dan pertahanan keamanan juga bisa semakin kuat, sehingga wilayah yang diperebutkan oleh eksternal itu tadi bisa kita tunjukkan kepada negara luar. Indonesia memang berada di sini. Tahun 2021 lalu, Tiongkok meminta Indonesia menghentikan eksplorasi migas di wilayah Laut Natuna Utara, wilayah yang diklaim Tiongkok sebagai wilayahnya. Menanggapi hal itu, analis menilai rencana pengembangan kawasan Laut Natuna dan Natuna Utara ini tidak serta-merta akan meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Kalau ketegangan saya kira mungkin tidak ya, ini sebenarnya ini memperjelas posisi kita ya. Kemarin ketika kita nggak ngapa-ngapain, negara-negara lain bisa bertingkah gitu ya di kawasan itu, tapi sekarang kan standing posisi kita jadi lebih jelas gitu ya. Pendapat senada diungkapkan pengamat hubungan internasional Center for Intermestic and Diplomatic Engagement, Anton Aliabas. Cina sangat berhitung gitu untuk tidak menambah musuh di kawasan gitu, karena dia tahu bahwa Indonesia punya peranan penting, peranan sentral, baik itu di ASEAN sendiri maupun juga di kawasan gitu. Jadi Indonesia, saya tidak melihat Cina akan kemudian melakukan upaya konfrontatif dan menganggap kemudian Indonesia sebagai claimant state sehingga kemudian Cina Indonesia akan vis-a-vis. Namun jika sampai terjadi eskalasi ketegangan dengan Tiongkok di wilayah tersebut, analis menilai pengembangan wilayah Laut Natuna ini bisa juga menjadi alat negosiasi bagi Indonesia. Membuka peluang untuk yang namanya joint cooperation. Ya kalau misal investornya nanti berasal dari Cina, gitu, itu kan bisa saja gitu. Jadi karena ketika Indonesia membuka itu kan tuh sebenarnya membuka ruang untuk bernegosiasi lebih lanjut. Oke, ini ada dari status quo, tapi bagaimana kita mau bernegosiasi? Berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut, UNCLOS, wilayah ujung selatan Laut Cina Selatan adalah wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia yang diberi nama Laut Natuna Utara. Namun, Tiongkok mengklaim wilayah tersebut sebagai wilayahnya berdasarkan 9 dash line atau 9 garis putus-putus. Dari Jakarta, Ahadian Utama, Indra Yoga, dan tim VOA.